Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya senang kalau dijawab semangat itu senang, okay? Tidak apa-apa, itu salah satu ekspresi kesenangan, karena kalau di pagi hari itu kita sudah bahagia, insya Allah satu hari ini akan bahagia dan selanjutnya. Allahumma amin. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la khawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa tuba alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qawlin la yasma' wa qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasba'. Hadratul mukarramin, para alim, para ulama, para kiai, ibu nyai, asatidzah rahimahumullah, dan juga pada hadirin semuanya. Nyuwun apunten mboten kula sebataken setunggal-setunggal. Nggih, tapi tetap saya sangat berbangga, sangat hormat pada jenengan semuanya yang hadir pada hari ini. Karena apa? Saya yakin jenengan hadir di sini ini sebagaimana yang tertulis di depan. Napa jenengan? Mboten semangat niku lho, kula semangat aja. Berburu ilmu dan menyambung silaturahmi. Tadi saya lihat temanya ini rodok ndredeg saya itu. Nggih. Ya, karena dengan tulisan ini sebenarnya saya tertegur. Ya, mohon maaf. Di sini senior-senior saya, para ustadz. Sudah lama saya tidak silaturahmi ke sini. Ya. Alhamdulillah, intinya semua yang hadir di sini mudah-mudahan dengan niat yang tertulis di depan tadi, termasuk diri saya pribadi, benar-benar mendapatkan barokah ataupun kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita syukuri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Salat dan salam kita haturkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Napa niki? Oh, jam. Berarti awal mulai ini jam berapa niki? Nggih. Nanti terakhir ada bunyi gini lagi napa mboten? Mboten. Nggih, nanti diingatkan panitia insyaallah. Ya. Hadirin rahimahumullah. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak jamaah sekalian untuk belajar bersama seperti tadi karena temanya berburu ilmu. Ya. Kenapa? Ya, saya pikir saya di depan ini sebenarnya belum tentu yang lebih baik. Tapi saya sangat senang diberi kesempatan di sini karena ini saya otomatis dilatih. Ya, diberi kesempatan. Kalau kemarin itu saya dinasihati. Seorang alim itu begini nasihatnya kepada saya. Jadi ketika suatu saat kamu itu diminta untuk ya seperti ini, menyampaikan sesuatu, sampaikan itu.
Meskipun kamu itu masih melihat dirimu itu belum tentu lebih baik dari yang mendengarkan ataupun yang menerima penyampaian darimu. Begitu salah satu nasihatnya. Ya. Karena kalau kamu cuma mengingat keburukanmu, maka nun sewu, tidak akan pernah kebaikanmu itu akan tersampaikan. Nggih. Sepakat napa mboten iki? Dados nun sewu kula mboten badhe ngguroni jenengan lho nggih. Tapi kita belajar bersama. Supados napa? Supados ilmu yang bersama-sama kita pelajari di sini mudah-mudahan nanti bisa kita amalkan dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Jamaah rahimahumullah. Tadi saya bawa buku kitab yang barangkali mungkin ini nanti sedikit banyak saya pengen baca ya, karena salah satu yang dipesankan pada saya guru saya itu adalah kalau mengisi majelis taklim ataupun pengajian ya minimal dibaca kitabnya itu, salah satunya begitu ya, supaya apa ya, supaya apa keilmuan dari para ulama itu ya sedikit banyak tetap harus masuk, harus disampaikan juga ya, tidak sekedar dari apa yang kita sampaikan secara pribadi, supaya apa kita dapat berkahnya para ulama. Ngoten nggih? Nggih. Jadi untuk tema pada kesempatan ini saya tanya temanya dari panitia itu temanya bebas. Bebas. Jenengan enten pesanan tema napa mboten? Saestu? Manut. Nggih. Tapi saya ingat beberapa waktu ini dan juga tadi saya kebetulan habis sambil kesini tadi itu dengerin ceramah juga ya, karena saya pun sebenarnya salah satunya juga itu, salah satu trik saya itu sebenarnya untuk belajar itu ya sama-sama dengarkan ya, karena rumusnya ngendikanipun Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya, salah satu yang mungkin ini sangat hafal jenengan semuanya, wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Ya. Di antara kita harus membiasakan untuk saling nasihat menasihati. Karena potensi diri seorang itu tidak mungkin kita sebagai manusia itu pasti benar terus. Yakin? Iya. Karena jelas sekali manusia itu ada potensi salah, ada potensi benar. Maka yang terbaik itu adalah ketika ada potensi benar, ya sampaikan kebenaran itu. Tapi kalau ada potensi salah, ya kita mau merubah kesalahan itu. Atau mendengar nasihat supaya kita bisa bertaubat dari kesalahan yang kita lakukan. Ya, yang saya dengar tadi itu adalah nasihat tentang momen sekarang ini. Jenengan mirsani tanggalan sakniki tanggal Hijriah itu tanggal pinten? Mirsani napa dereng? Jenengan ini nek mirsani tanggalnya tanggal 1 pokoknya Pak Demben. Nggih napa wonten Bu? Jadi persani tanggal 1 nih, Demben ini tanggal 1 September Pak. Soalnya pun tanggal 1 niku napa? Nah, jenengan tindak kali Bapak Eteng. Ya, hari ini adalah bertepatan tanggal, ayo, wis pokoknya 45 kurang lebih hampir sama. 45 bulan. Nah, nek wong Jawa mulut, tapi kalau kita Hijriah itu adalah Rabiul Awal. Ada apa di bulan Rabiul Awal itu? Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Semangat Dek ya. Alhamdulillah. Ya.
Jadi ini momen yang tepat barangkali untuk diri saya sendiri dan jamaah sekalian untuk mengingat kembali momen lahirnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Loh, kenapa kita harus mengingat atau menjadikan ini momen kembali mengingat lahirnya beliau itu? Ya. Karena apa? Nun sewu, kalau saya baca beberapa literatur itu, ya, lahirnya beliau itu bukan lahir yang tiba-tiba. Ya. Atau lahir yang nun sewu biasa-biasa seperti kita, tidak. Tapi itu sudah dirancang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau saya baca di dalam sejarahnya ini, yang di dalam sejarah Ahlu Tarikh, apa ini, Mustafa As-Sibai rahimahumullah, itu sejarah beliau itu dikatakan adalah as-sahhut tarikh, yaitu sejarah yang paling benar, paling baik, paling istimewa. Loh, kenapa? Ya karena di dalam sejarah beliau itu bisa dibuktikan secara ilmiah. Artinya adalah tanda-tandanya ataupun prosesnya itu sangat istimewa sekali. Tidak seperti yang lain atau tidak seperti kita. Nggih napa mboten? Awake dhewe niki nek lahir kadang sewayah. Maksudnya sewayah-wayah atau sewaci-waci niku nggih kadang nggih. Lalu wis pokoke tanggal piro nggih. Meskipun kadang ada yang menghitung, wah iki lahirnya kudune pas tanggal 17 Agustus tahun 1900. Ya, kalau dari ini ya 2024. Ada yang ngepas-ngepaskan begitu. Ya, kalau sekarang, kalau dulu kan tidak. Ya, kalau sekarang itu karena nun sewu, ya sesar itu kadang disetting begitu. Ya, tapi kalau secara umum kan tidak bisa begitu. Ya, artinya adalah secara umum semuanya ini adalah ya lahirnya sebagaimana yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, lahirnya atau sejarah Rasulullah SAW dari lahirnya sampai wafatnya beliau ini ditulis di dalam yang namanya apa, Bapak Ibu? Halo? Ditulis dalam apa? Sejarah lahir sampai wafatnya beliau baginda Rasulullah. Hah? Al-Quran. Ada lagi yang lain? Hah? Sholawat. Ada lagi yang lain? Hah? Hadis. Ada lagi yang lain? Sejarah. Lengkapnya bagaimana? Ada buku yang namanya Sejarah Rasulullah. Ada namanya apa? Nah, itu maksud saya begitu. Ya. Jadi sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari lahir sampai beliau itu wafat itu ditulis jelas di dalam yang namanya Kutubus Sirah. Ya. Di dalam kitab sirah, yang nulis kitab sirah itu banyak, versinya banyak, dari sisi mana itu banyak. Artinya apa? Kalau tadi saya sampaikan secara ilmiah itu benar. Jadi bisa dibuktikan landasannya itu kuat. Bisa dari hadis, bisa dari asarnya para sahabat. Ya, bahkan bisa dikorelasikan dengan yang namanya Al-Quran. Ya. Maka kesimpulannya sebenarnya momen kelahiran baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini bagi saya itu adalah momen kita kembali kepada sirah nabawiyah ataupun sejarah Nabi. Lho nyapa Pak kok dadak balik ning sejarah Nabi wong saiki wis zamane modern khususnya adik-adik ini ya. Ya. Wis zamane modern sing paling disenengi napa? Wah iki kita sing seneng gak adik-adik, bapak-bapak, mbah-mbah kita ya seneng HP kita kan ngoten. Nggih napa nggih, Mbah?
Sing dikeloni sakniki sinten? Ngaku jujur iki. Makanya ada sing ngendikan sebagian alim niku HP niku jan musibah Pak saiki. Nek ngarani niku setan gepeng. Lah piye ora dikeloni putune napa anake sing dikeloni saiki? HP. Ya. Sing digoleki nek nun sewu ya bangun tidur adalah ya. Nggih alasane jam tapi nggih. Didelok arek WA aku ora ya. Atau update status. Ya. Nggih, Bu. Nah, ini jujur alhamdulillah ya. Tapi saya mengajak pada kesempatan ini bukan enggak boleh HP itu, boleh. Ya, itu bagian dari sarana. Makanya pada bulan ini saya mengajak untuk kita bersama itu paling tidak momennya dipaskan. Karena sekarang itu bulan Maulid, ya HP-nya lah mungkin nun sewu. Sekarang HP-nya disetel apa? Ya bisa disetel sirohnya Nabi, ada jenengan lihat di YouTube-nya itu banyak. Atau tulisan-tulisannya itu banyak. Sebenarnya HP itu kalau ada yang mengatakan itu seperti ya pisau itu. Ya, ataupun senjata. Bisa bermanfaat, bisa membahayakan. Ya, tergantung siapa? Yang memakainya. Artinya apa itu tadi? Kalau kita bisa manfaatkan sekarang itu belajar itu mudah. Ya, makanya seperti anak sekarang ini juga nun sewu nek kon majelis taklim itu sim paling rajin itu adalah ngakoni mbah-mbah. Lah kenapa Dek gak mau ke majelis taklim? Ya wis nek omah nek HP Pak. Delok kok omahnya apa to saiki? Ya. Dek wingi itu saya disuruh ngisi anak-anak muda itu di mana itu di Mongkrang sana itu. Ya begitu itu. Ya. Males Pak metu gitu. Ya. Makanya bolak-balik nek pengen nopo niku GoFood atau ya wis begitu. Ya. Nah, inilah sebuah tantangan. Artinya apa? Artinya satu sisi tadi kalau kita berbicara teknologi itu bisa menjadi peluang, tapi juga bisa menjadi ancaman. Jadi kalau kita gunakan tadi untuk lihat siroh, dengerin siroh, kira-kira manfaat apa mboten? Manfaat. Dan itu bagian dari sarana belajar. Belajar itu bisa seperti ini, bisa lihat HP itu, bisa jenengan baca buku. Ya, artinya variasi-variasi itu boleh. Dan ini subhanallah, saya sangat apresiasi kepada panitia. Ini majelis ini masih bertahan sangat lama. Berdiri tahun berapa Mas? 2004. Alhamdulillah ini sudah 20 tahun ya berarti. Subhanallah. Mudah-mudahan menjadi amal jariah ya panitia dan semua yang terlibat di sini. Allahumma amin. Luar biasa ini masih bertahan dan saya berharap terus dipertahankan. Ya. Ya meskipun sudah ada teknologi ini butuh variasi begini. Nanti non sewu nek kita tergantung pada teknologi terus seperti tadi, jenengan nggak bisa berburu yang namanya silaturahmi. Loh kok pun bunyi ini ki? Telas niki berarti ki? 6:30, nggih. Ya. Jadi kita tidak janji silaturahmi, bolak-balik WA video, boleh itu boleh, nggak larang, itu bagian dari silaturahmi, tapi tetap afdol yang begini bisa bertemu, bisa lihat langsung, itu rasanya beda apa mboten? Beda sekali. Kangen. Ini luar biasa loh. Artinya adalah jenengan itu pagi ini sudah, kalau saya bayangkan itu jenengan sudah sangat istimewa. Pagi-pagi sudah niat nuntut ilmu itu nek ngendikanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Digampangne mlebet swarga. Mugi-mugi kita sedaya niki ingkang rawuh mlebet surga Allahumma amin. Dan mudah-mudahan juga diberi kesempatan nanti jagongan yang surga karek enak-enak tok ngopi bareng neng
neng surga Allahumma amin. Di sini itu kemasannya juga ada kopinya. Jenengan sudah bawa kopi semuanya? Belum? Sudah, yang belum bisa ambil. Silahkan sambil ngopi boleh. Yang penting jenengan nyaman. Ya karena nanti penduduk surga itu hidupnya itu enak. Makanya di sini itu latihan enak sing pikirannya wabot-abot disalehne sik. Ngoten nggih? Karena majelis begini itu ketika Rasulullah itu adalah raudhatun min riyadil jannah, dari taman-taman surga. Makanya latihan mlebu surga. Makanya nek majelis taklim ya dinikmati aja terus walah Pak ceramai suwine ram landang barbar. Nggih, ngoten. Ya. Ya, tidak dinikmati saja sambil ngopi boleh ya. Ini bagian karena ini latihan untuk menikmati surga. Kalau jenengan sudah bisa merasakan kenyamanan di majelis-majelis begini, ini tanda sebenarnya. Jenengan itu adalah dalam kebaikan dan bisa menjadi bagian dari tanda jenengan nanti kelak adalah masuk surga. Karena Rasulullah itu menjanjikan, melalui hadisnya itu apa? Orang yang datang di majelis begini itu akan diturunkan yang namanya as-sakinah, ketenangan. Jenengan luwih tenang ning kene napa teng dalem? Alah, jujur. Nggih. Saya merasakan itu beda. Kalau teng dalem jenengan mesti kelingan. Utangku kae piro ya? Nggih napa mboten? Macam-macam sing dikelingi, tapi nek teng mriki mboten to nggih. Nah, itu salah satu berkahnya itu di situ. Makanya rajin-rajin lah begini sebagai hiburan nih. Nggih, hiburan ini bagian dari hiburan jenengan. Ya, karena hidup itu kalau tidak bahagia, tidak tenang itu ngendikane para sesepuh niku gak awet. Ya. Nek awet nom iku sing hebat, sing repot ini awet urip ngoten. Nek awet nom iki ketoke gak mungkin ngoten nggih. Ya, karena usia itu sudah tidak bisa dibohongi, semuanya pada masanya. Tapi yang jelas bagian dari bahagia itu adalah kunci kita supaya mendapatkan usia yang panjang. Ya, karena saya baca apa itu syarat sebuah daerah atau negara itu akan mendapatkan apa istilahnya grade ataupun ukuran mereka bisa hidup jangka panjang itu ada sebenarnya. Indeksnya itu adalah, ya salah satu indeksnya itu adalah indeks kebahagiaan. Makanya seperti Madiun itu kemarin diukur masih tinggi, sekitar 78. Ya, jadi usia harapan hidup itu nek urip nang Madiun kota, non sewu lho ini buatan banding-banding nek kabupaten saya belum tahu. Itu sekitar 78. Kurang lebih itu. Artinya apa? Ya memang pengaruhnya itu ada di dalam sebuah tempat itu untuk menjadikan seorang itu panjang umur atau usianya itu. Ya termasuk kebahagiaan itu penting. Ya makanya begini-begini ini bagus. Sebenarnya ini mendukung program pemerintah supados jenengan ini panjang umur dan bahagia. Makanya jenengan mungkin rajin nggih rawuh apa mboten? Insyaallah nggih istiqomah. Nggih, Allahumma amin. Nggih, kembali pada tadi. Jadi intinya adalah saya ingin mengajak jamaah sekalian kembali pada sirah nabawiyah atau sirahnya Nabi. Loh nyapa toh Pak dada angel-angel kok kembali pada sirah? Ya karena saya sendiri melihat faktanya nun sewu hari ini seperti tadi saya tanya jenengan nun sewu. Piye atau apa yang perlu kita perhatikan hari ini salah satunya adalah kaitannya dengan sejarah Nabi itu dikemas dalam apa? Jenengan nggih masih bingung nggih napa mboten? Nah ini pertanyaan selanjutnya, kinten-kinten teng dalemen jenengan niku ada buku sirah nabawiyah napa mboten? Ini pertanyaan yang kedua, dereng wonten. Kinten-kinten larang napa mboten buku sirah niku? Mboten mangertos, Pak. Wah, luar biasa. Saya itu ingat, saya beli buku sirah itu segini tebalnya. Itu sekitar 70-an ribu, enggak ada 100 ribu. Coba jenengan nek tuku pulsa ben sasi pinten?
Ya, tolong, nggih. Minimal di dalam rumah kita itu ada buku Quran, ada hadis dan ada sirah. Oh banyak sekarang Bu, belinya di toko-toko buku Muslim tuh semuanya ada, di Gramet juga ada, di mana-mana banyak sekarang. Apalagi sekarang nun sewu teknologi canggih dengan online itu sekarang juga murah. Jenengan kan nggih remen to biasanya online COD kan ngoten nggih. Lebih murah. Silakan itu sekarang dijual bebas. Versinya banyak sekali. Nanti jenengan bisa koleksi itu. Itu bagus. Loh kenapa Pak kok butuh buku sirah ini? Nah, ini saya kemarin merangkum dari beberapa literatur yang saya catat itu, ya. Karena di dalam buku sirah itu, seperti tadi yang pertama, itu adalah sirah itu adalah sejarah yang ilmiah. Jadi bukan karangan, sekedar karangan, nulis cerita, kisah, kancil, nyolong, timun, tidak seperti itu. Tapi ini berdasarkan landasan yang jelas kalau ditelusuri dengan hadis, ya, dengan asarnya para sahabat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah hayatur Rasulillah. Di dalam sirah itu ada yang namanya adalah kisah hidupnya siapa? Rasulullah. Loh nyapa Pak dadak paham atau kita supaya tahu dengan kisahnya Rasulullah SAW itu. Ada sebuah nasihat dari peneliti barat, ini bukan peneliti Timur Tengah atau Indonesia tidak, tapi dari barat. Salah satu nasihatnya itu apa? Muhammad SAW itu adalah satu-satunya yang terlahir di atas cahaya matahari. Maksudnya apa? Maksudnya adalah sejarah yang terang benderang. Bahkan ada sebuah tulisan buku yang dikarang oleh orang barat, orang Amerika, ingat saya, itu namanya Michael Hutz. Yang saya ingat itu salah atau tidak? Napa jenenge? Jenengan nggih canggih. Nggih, orang barat 100 tokoh yang berpengaruh di dunia ini, yang nomor satu siapa? Nabi Muhammad SAW. Sampai sekarang belum tergantikan pengaruhnya. Karena apa? Coba jenengan bisa lihat, pengikut Nabi Muhammad di dunia ini semakin berkurang apa bertambah? Bertambah luar biasa. Sekarang di Eropa, ya, di Barat itu luar biasa perkembangan Islam. Ya, termasuk di Amerika sendiri sekarang itu perkembangannya luar biasa. Dan ini memang sunatullahnya, ya. Islam itu akan kembali jaya. Ya. Nah itulah kenapa kita perlu sejarah Rasulullah, ya karena sejarah atau kehidupan Rasulullah itu semuanya tertulis di dalam sirah itu tadi. Mulai dari nun sewu, dari sebelum lahir sampai beliau itu wafat. Jadi jelas sekali keturunannya dari siapa begitu. Itu kalau ditelusuri nasabnya sangat jelas. Istimewa apa mboten nasabnya? Istimewa sekali. Makanya sangat layak kalau beliau itu, bukan sangat layak, ya sangat istimewa dan patut menjadi seorang Rasul. Kalau ada yang bertangan Muhammad itu orang Quraisy, orang dhisik tertinggal, oh enggak. Diteliti sekarang itu enggak, dia dari nasab yang istimewa, termasuk nyambung dengan siapa? Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Enggak main-main sejarahnya itu. Dan luar biasa kalau jenengan lihat, baca di dalam sirahnya, meskipun orang pada waktu itu adalah jahiliyah yang tidak mengenal aturan, bahasa kasarnya begitu, ya. Ya. Tapi beliau itu tetap terjaga dari hal-hal yang menyimpang. Jelas sekali di situ. Dan di dalam kehidupan Rasulullah itu tergambar jelas bagaimana nun sewu di dalam kita menjalani kehidupan ini. Jelas sekali. Ya. Artinya apa? Nek jenengan baca sirah itu, Rasulullah itu ibaratnya adalah seperti
Kita sama-sama manusia. Juga makan, juga minum, juga apa? Juga tidur, tapi mboten tidur sakniki lho nggih. Nek tidur saiki bahaya pakai jalan geblak pakai lintas semaput pakai. Ya, juga tidur. Ya. Juga bekerja. Ya. Nggih napa mboten? Juga punya anak, punya istri, punya keluarga. Bahkan pada urusan terbesar beliau itu pernah memimpin sebuah negara ataupun kaum muslimin. Jadi real di situ jelas gambarannya. Makanya Nun Sewu nek mengatakan Islam yang dengan tanda kutip tidak belajar sirah, Nun Sewu biasanya itu sakofahnya, ini bagian dari buku yang saya baca itu adalah sakofah Islamiyah. Kadang ya ini wawasan keislamannya ini masih bisa dikatakan kurang. Kenapa? Karena di dalam sirah ini juga bisa menjadi sebuah gambaran realnya begini loh. Rasulullah itu, misalkan suatu saat Rasulullah itu menginginkan para sahabatnya seperti tadi, saya dengarkan di sambil jalan ke sini tadi itu, Rasulullah itu tidak ingin ya setiap beliau itu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, artinya adalah membahas kaitannya sedekah. Rasulullah itu adalah sosok yang nek ngomong dilakoni. Tidak seperti saya, mungkin kadang nek ngomong saya kadang tidak dilakoni. Jarkoni. Nggih Bu, nggih, leres niku ndak apa-apa. Ya, saya mengakui kadang masih saya begitu. Ya. Tapi Rasulullah itu tidak. Salah satu contohnya itu adalah ketika beliau itu ingat yang namanya sedekah. Beliau itu ingat ketika habis sholat itu langsung pulang beliau. Tidak zikir. Ya, loh ini apa Rasulullah para sahabat begitu. Rasulullah kok kondur ini apa? Ya, kok enggak zikir. Ternyata beliau itu ngendikane habis itu ditanya itu adalah kelingan nang omahku ana duit 2 dinar nang isor. Nang isor kloso nek bahasa kita nggih. Kemudian diambil disedekahkan. Coba begitu, sampai begitu. Nek awake dhewe kelingan apa mboten? Kelingan Pak nek salat duitku nek ndi? Bahkan nek ngeling-eling nek pas ilang adalah di waktu. Tapi nek sebar kelingan ora. Nggih apa mboten? Ya tidak kita sedekahkan, tapi Rasulullah ini tadi loh. Karena beliau itu ngendikan ya harus sibuk. Itulah yang luar biasanya dari Rasulullah. Nek ngendikan nggih dilakoni. Ya ini yang berat. Yang tidak mudah di sini. Ya, maka beliau itu disebut sebagai tauladan. Dan saya kebetulan saya dulu itu ini sebentar lagi nggih. Nyusun skripsi itu judulnya itu adalah Tarbiyatul Aulad bil Qudwatil Hasanah. Saya ingat judulnya kurang lebih itulah. Agak panjang tapi saya ingat intinya pendidikan itu yang paling baik itu sebenarnya adalah pendidikan dengan contoh atau teladan yang baik. Ini jam berapa? Kok 6:30 terus Bu? Oh iya, kurang 1/4. Oh itu ada jamnya, saya tidak lihat. Gak apa, berarti pas jam 7 nanti bunyi lagi berarti nggih. Oke, berarti tandanya jelas nanti. Ya. Oh jam 7:04. Oke, pengumuman ketika di panitia. Ya. Jadi baginda Rasulullah SAW itu adalah tauladan yang baik. Jadi prinsip pendidikan itu yang terbaik itu adalah bukan bisa memberi contoh, tapi bisa dicontoh. Sepakat nih Bapak Ibu? Saestu? Nah berarti nek jenengan, kinten ini contohnya, nek jenengan pengen anaknya rajin ngaji, berarti Bapak Ibu kudu alhamdulillah. Nek putra putrine pengen dadi anak soleh solehah kinten-kinten Bapak Ibu kudu.
Allahumma. Lho kok mesem kali guyu apa? Iya. Berarti nek anaknya jodolan ada HP, nek sinau ngaji. Berarti bapak ibuke kudu. Nah ini ya kadang non sewu. Ya. Makanya pendidikan yang terbaik itu adalah tauladan. Beri contoh, Rasulullah sudah memberikan tauladan dan contoh yang terbaik. Jadi kalau kita ingin kebaikan ya contohlah Rasulullah itu clear. Baca sirahnya, carane didik anak kuwi piye jelas ada itu di situ, komplit. Salah satu rumusnya itu tadi. Nek ngomong ya kudu iso nglakoni. Saya yakin nek jenengan wis toh, nun sewu, saya perhatikan, saya teliti itu, ya saya belajar dari anak saya sendiri itu begitu. Ya, kadang mereka yang mengingatkan saya, gitu loh. Omongin dia ini gak oleh marah, kok saya ini gak ada pembatan. Ya kita aja juga harus tersenyum. Oh iya ya kita ngakui. Kadang begitu itu sifat kita. Ya itulah makanya nun sewu. Ya kita intinya adalah sebagai pribadi ya harus benar-benar mengakui kalau kita salah ya salah saja. Biar anak kita juga nanti enak ketika diingatkan pun juga enak. Nduk iki gak pas, nduk kita enak yang ini loh. Nek dahar ngangge tangan kanan apa kiwa? Alhamdulillah. Nah, dengan ucapkan bismillah ya. Nah, ini hal-hal yang sepele tapi kadang kalau nun sewu anak itu juga tidak dibiasakan tadi. Orang tuanya mengakui kesalahan ini kadang diingatkan juga susah juga. Ya. Jadi kalau kita salah ya salah saja tidak apa-apa. Dan minta maaf ya karena kita manusia bukan malaikat, sudah dibikin gampang begitu saja loh. Okay? Ya, artinya bukan mempermudah kesalahan, bukan, tapi adalah ya kita salah ya kita minta maaf. Bosan saja dipikir nemen. Nek dipikir teman-teman malah dadi ngendikane rencang kula nek pikir teman-teman ini malah stroke. Gitu. Ya sih santai mawon. Ya sudah, kita minta maaf kan enggak ada salahnya. Kok dadak masalah sepele gitu aja dipikir bahkan mungkin dipermasalahkan. Bahkan salah satu nasihat yang kemarin saya peroleh itu apalagi dengan saudara sudah di dalam saudara itu biasa saja gitu loh. Dianggap aja adalah hal yang ojo nemen-nemen dipikir begitu. Misalkan nun sewu, loh rotiku kok wis ora nek sing mangan ki iso. Nggih napa mboten? Ya pone rotine enak ngoten. Nggih nggih ngoten. Ya, kemarin saya dinasihati ternyata kebiasaan ulama dahulu mereka punya konsensus kebersamaan. Ya, artinya kebersamaan itu sesuatu yang istilahnya nun sewu ya. Yang biasa, bukan yang istimewa, artinya yang khusus seperti makanan minuman itu biasa. Artinya sudah punya kesepakatan. Wekmu wekku. Ya artinya adalah di dalam sekeluarga itu dibiasakan begitu aja. Jangan terlalu ribet dengan itu. Kenapa? Karena ini juga nanti akan mempengaruhi ikatan persaudaraan. Dibiasakan saja kalau ini ya rotine yogane, rotine bapaknya ya biasa saja. Kalau ada ya ada dimakan di saudara kita ya sudah. Mereka membiasakan begitu para ulama dulu. Bahkan nun sewu ketika ada tamu tidak punya suguhan itu diambil dari temannya. Mereka sudah maklum paling hilang itu digawa dulurku. Nek masalah hal sepele mungkin nun sewu hal-hal begitu itu dibiarkan. Bahkan itulah cara mereka untuk menguatkan persaudaraan di antara mereka. Ya. Nah inilah yang kadang non sewu sepele kelihatannya. Tapi kalau jenengan tidak biasakan yang terjadi apa? Nah nanti di keluarga jenengan itu sekatnya akan semakin jauh. Ya. Sehingga dengan begitu itu apa? Nun sewu salah satu ulama itu paling tidak itu ada timbul kesungkanan mosok rotine demben tak jumuk lah aku yang ngerasani. Gimana mboten?
Tapi nek jenengan ndak tahu ngambil punyanya saudara tadi yang sudah kesepakatan tadi itu, kinten-kinten, alah aku ora tau diwehi roti sak cuwil ae kok. Nah. Nggih napa mboten? Maidone gampang. Enek gak diendangi kok dulure diendangi, sitoke gak diendangi ya wis maido dirasani ben, aku pe gak duwe ra diendang. Diendangi sing diendangi sesugih. Nah itu. Karena tadi kurang dekatnya, sehingga ketika nun sewu di dalam hubungan yang sepele ini tadi banyak masalahnya. Kalau ini sudah ada kebersamaan nun sewu, insya Allah ini akan enak, sudah biasa. Yuk, masak apa? Ya saya rasem, aku njaluk ya. Ya namangano kono. Nah itu penting, itu harus diajarkan begitu. Budaya orang tua kita dulu itu senang saya sebenarnya, dan itu dianjurkan. Ya, itu dibiasakan. Supaya apa? Supaya ada timbul persaudaraan yang baik. Ya, makanya kan Rasulullah mengajarkan nek masak makanan enak akeh ono. Nah, itu sebenarnya juga ajaran begitu. Wis ojo nemen-nemen duit harta itu tidak akan dibawa. Jadi kita sepakat nih. Ya begitu, itu penting itu. Sepele tapi insya Allah ini akan merepatkan persaudaraan di antara kita. Dibiasakan begitu, nek sapa nek karo dulur. Nek bisa ya dibiasakan wis eneke kuwi mangano njumuk dhewe. Ya, begitu nek bisa. Supaya timbul persaudaraan, sehingga nek ngrasani arek maido, arek memecah persaudaraan kita itu enek sing wong nun sewu fitnah itu enggak mudah kita ya terima. Gak mungkin dulur kowe nek nggon aku gaene ya menehi gaene mangan bareng karo aku mosok arek nyilakani aku. Nonton nggih? Sepakat nggih? Ya, jadi pelajaran yang juga harus kita ikuti adalah sirahnya Rasulullah. Diajarkan semuanya itu, detail-detailnya itu. Yang bisa baca. Selanjutnya yang kedua adalah, ya tadi sudah terbacakan, intinya tarikh Rasul sallallahu alaihi wasallam fiha qissatul insaniyah. Artinya adalah sejarah Rasulullah itu ya di situ ditulis hubungannya dengan ya bagaimana kita sebagai manusia, gak sing goib begitu, nggih. Memang ada kelebihan dari Rasulullah, mukjizat itu. Tapi secara umum kalau baginda Rasulullah SAW itu ditulis dalam sirah itu adalah hal-hal yang sifatnya umum seperti kita manusia ini, supaya kita bisa ambil contoh pelajaran. Kemudian yang keempat adalah tarikhur Rasul yashmalu jami'al umur. Jadi urusan sejarahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah ya mengandung semua urusan. Seperti tadi saya sampaikan. Ngatur urusan yang mulai dari kecil. Urusan pribadi ya, bagaimana caranya bagaimana cari jenengan kok bahasa isyaratnya kok pun lihe kata. Ya, artinya semuanya itu diajarkan oleh baginda Rasulullah. Rasulullah cari uang dari mana? Dagang. Coba itu. Ya, dan kata Rasulullah adalah rezeki yang paling banyak dari dagang. Pintu yang terbuka lebar. Nek putra putri jenengan dadi pedagang jenengan. Sewenang ini, dadi pedagang harus dadi apa weku? Ya enak itu dadi pegawai bensasi genah tanggal. Lho kabeh wis genahnya apa golek sing genah golek sing gak. Ya artinya adalah rezeki yang lebih luas itu ada di pintu yang lainnya. Ini mungkin juga perlu. Mohon maaf nggih. Ini juga ngeritik saya. Ya ini untuk pelajaran untuk saya sendiri, ya. Ya, targetnya biasanya begitu, ya. Karena tanggal 1 sing genah ya Pak nek dadi pegawai kan gitu. Terus kelunting kan. Ya, tapi rezeki dari yang lain ini jauh lebih besar, nek dikalkulasi bisa jadi lebih banyak. Ya artinya itu diajarkan oleh Rasulullah. Supaya apa? Supaya umat muslim itu juga
menjadi orang-orang yang hebat. Ya. Makanya ada sebuah hadis ya, al-mu'minu qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'min ad-dhaif atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dalam berbagai aspek. Aspek fisik, aspek rohani, bahkan aspek ekonomi. Ya. Kalau orang mukmin itu kuat, tidak mudah nun sewu dipecah belah. Tidak mudah yang namanya dibeli. Nggih napa mboten? Loh kok nggih kok adik-adik tok, adik pernah dibeli, Bapak Ibu sudah pernah dibeli kayaknya. Tadi saya juga dengar itu asik juga. Ya nasihatnya siapa itu di dalam YouTube yang saya dengerin sampai sini itu. Salah satunya karena kelemahan umat Islam itu adalah mudah dibeli. Utamanya adalah ketika pada masa ya, pilkada atau pileg jelas mudah dibeli wani NPWP nomor piro wani piro. Nah itu kenapa ya, karena itu lemah kita di sini. Padahal non sewu tadi saya diingatkan memilih pemimpin itu tidak mudah, semuanya dipertanggungjawabkan. Ya sebenarnya realnya adalah seperti sholat niku loh. Jenengan milih imam sholat niku sak senenge napa enek aturane? Aturane enek. Nek jenengan coba milih imam sholat terus nun sewu jebeh napa bisu, kinten-kinten jenengan pripun? Bingung napa mboten? Bingung apa nek gak pernah sinau urusan agama, kinten-kinten pripun? Ya gak nyaman. Bacaane dirungokne ora enak. Bolak-balik kleru. Mumet malah mboten jenengan dadi makmun. Mumet. Nah itulah yang maksud kami. Supaya orang Islam itu sebenarnya dengan filosofi sholat jamaah itu jelas. Ya, pedomannya itu jelas. Dan semuanya dipertanggungjawabkan. Islam mengatur siapa mereka. Ngoten nggih? Ya, intinya itu kita harus kuat dari sisi iman, dari sisi ekonomi, dari sisi jasmani juga. Karena nek gak kuat nun sewu jenengan kan rawuh teng mriki nyaman apa mboten? Mboten nyaman nek gak enak awake. Oh lara ora tau sikat. Sikatan lara untu. Sakjane aku lara untu yo gak sida budal pengajian. Nah, tapi nek dijaga kesehatannya. Ayo budal. Ayo. Nah, kan enak. Nah, itulah pentingnya kenapa seorang mukmin itu harus kuat dari banyak aspeknya. Ya, selanjutnya adalah yang terakhir jam itu nggih. Ya. Yang terakhir itu adalah tarikh itu di dalamnya alaina dalilan la syakka fihi ala risalati. Nah, alhamdulillah pas ini udah. Ya, jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ditulis di dalam sejarah itu bukan tidak ada maksudnya. Supaya kita sebagai umatnya yang pengen mencontoh itu bisa menjadi dalil. Ya. Jadi untuk menjadikan dalil itu tidak semata-mata dari Quran dan hadis, tapi juga dari perjalanan Rasulullah. Karena Al-Quran dan hadis itu perlu diterjemah pada hal yang real, tidak kontekstual. Ya. Jadi sakjane iki piye to prakteke? Istilahnya kan begitu. Nek istilahnya Al-Quran dan hadis itu bisa menjadi bagian dari teorinya. Praktek itu siapa? Ya Rasulullah. Makanya Rasulullah disebut kana khuluquhul Quran. Rasulullah seperti Quran yang berjalan. Jelas. Contoh yang jelas.
Sehingga Rasulullah itu memberikan contoh bagaimana kita memuliakan orang tua. Bagaimana kita bergaul dengan anak muda. Bagaimana bergaul dengan anak-anak. Bagaimana menjaga umatnya. Bagaimana Rasulullah itu bermuamalah. Boleh enggak bermuamalah dengan Yahudi? Boleh. Bahkan Rasulullah itu loh coba jadi contoh, beliau pernah hutang pada orang Yahudi. Artinya hutang itu boleh enggak? Boleh. Pada siapa saja? Boleh. Artinya adalah sementing jelas di situ dan komitmen kita. Meskipun orang Yahudi ya utangi ini prinsip. Nggih. Meskipun wah beda agama wis utang ya ben dadi goni mah ndak bisa begitu itu. Artinya itu real dilakukan Rasulullah supaya Rasulullah itu bisa menjadi figur yang jelas. Rasulullah ya pernah utang, ya pernah nyaur utang, pernah sugih. Nggih. Pernah napa meleh? Pernah menjadi seorang pemimpin. Pernah menjadi kepala rumah tangga komplit wis. Menurut saya nek jenengan pengen ngambil contoh wis clear di Rasulullah itu banyak. Intinya sekali lagi saya mengajak jamaah sekalian, mari kita kembali tadi kepada sirah momen Rabiul Awal ini, mari kita bersama kembali pada sirah baginda Rasulullah. Ini momen kesempatan. Yang dibaca sirah, yang didengarkan sirah, yang ditonton sirah. Coba ini diprogramkan di keluarga kita masing-masing. YouTube saiki Ibu, Pak, YouTube sirah ya, supaya kita nanti tahu piye jadi orang tua yang baik, jadi anak yang baik, jadi keluarga yang baik, jadi masyarakat yang baik. Dan insya Allah itu ketika kita lihat realnya itu akan lebih nyaman kita mengikuti agama Islam ini. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan. Cukup nggih? Oh, berdoa bersama nggih. Mari kita berdoa bersama. Mudah-mudahan pada kesempatan pagi hari ini kita semuanya mendapatkan berkah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah mendoakan umatnya, Allahumma barik fi ummati fi bukhuriha. Siapa umatku yang di setiap pagi melakukan kebaikan-kebaikan termasuk seperti ini, itu insya Allah akan mendapatkan doa Rasulullah tadi, keberkahan. Ya, maka mudah-mudahan kita semuanya diberkahi oleh Rasulullah SAW, dari doa Rasulullah SAW, dimudahkan segala urusan kita, diluaskan rezeki kita, diberi kesehatan kita semuanya, dimudahkan apa yang menjadi cita-cita kita semuanya, dan apa yang menjadi keinginan kita baik di dunia maupun di akhirat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hadiniyah wa kullu niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la 'aiban illa satartah wa la 'aiban illa satartah wa la maridhan illa syafaitah ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين.
Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ahsin akibatana fil umri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrullah wa fathun qarib. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.